Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah bergabung di, diskusi malam ini. Kita malam ini, mencoba membahas tentang prafabrikasi. Jadi diskusi ini untuk memenuhi tugas dari, dosen koor untuk mata kuliah prafabrikasi, arsitektur kayu. Nah, jadi di sini kemarin kita dikasih salah satu, skripsi mahasiswa yang judulnya tuh, prafabrikasi antara arsitektur, teknologi, dan sosial ekonomi. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman udah baca semua. Nah, di sini mungkin kita mulai dari, latar belakangnya dulu. Di sini ada lumayan banyak yang dibahas, tapi pada intinya di sini tuh setelah yang kubaca singkat, secara garis besar itu di sini membahas tentang prafabrikasi secara umum, Bang. Tapi ini lumayan lama juga kan sudah skripsinya 2008. Jadi mungkin banyak perkembangan yang sudah masuk lebih dari 1 dekade. Terus di sini poin utamanya yang pasti ada 3 nanti, yaitu arsitektur, terus teknologi, sama sosial ekonomi yang berkaitan dengan prafabrikasi. Nah, mulai dari latar belakang dulu, kalau kita lihat latar belakangnya itu di mana di sini kita diskusi ini di mana tempat kita bisa, karena kita permulaan nih, perkenalan, jadi mungkin diskusi ini adalah untuk mengenalkan kita tentang prafabrikasi secara umum. Nah, jadi kalau kita baca di latar belakangnya itu bahwa munculnya prafabrikasi ini karena kebutuhan manusia yang semakin intens, kemudian butuh efisiensi yang tinggi dan semacamnya. Terus juga ada berbagai macam permasalahan dan ruang lingkup untuk prafabrikasi ini sendiri. Kemudian di sini kita langsung aja ke apa itu prafabrikasi. Nah, jadi di sini topik pertama itu asal mulanya kenapa terjadinya prafabrikasi gitu lah. Nah, dari halaman-halaman awal nih tentang prafabrikasi, jadi di situ dikatakan bahwa manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi masalah dengan akal dan pikirannya. Nah, kemudian terbentuklah ide-ide penciptaan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya karena manusia itu apa namanya memiliki kebutuhan yang bermacam-macam, beragam, kemudian populasi manusia semakin banyak, muncullah ide-ide untuk menciptakan sesuatu yang lebih praktis gitu. Nah, muncullah prafabrikasi ini. Nah, silakan teman-teman berpendapat, mungkin satu-satu, gimana sih tentang yang teman-teman baca udah tentang prafabrikasi ini, gimana tanggapan teman-teman tentang awal mula terjadinya prafabrikasi ini. Nah, gitu. Silakan untuk teman-teman yang mau berpendapat duluan. Dari aku sendiri, kalau dari prafabrikasi kayu di kampus kita kan sudah pernah kita lihat. Nah, itu ada sebuah proyek rumah apung dengan tim-tim dosen. Nah, kita bisa melihat dari situ juga seperti yang kata di buku ini, prafabrikasi berdasarkan kamus bahasa Inggrisnya, artinya membuat sehingga bagian-bagiannya tinggal dipasang saja. Jadi teman-teman juga melihat kan di kamus kita juga, kita lihat sambungan yang belum kita ketahui dari
rumah apung yang kita lihat di kampus kita. Oh gini cara memasang kayu yang benar sehingga dia terpasang rapi. Oh gini caranya gitu. Jadi itu lebih lebih bagus kita lihat daripada kita cuman teori gitu kalau menurutku. Jadi kita lebih memahami, mendalaminya lebih baik lagi, langsung kita lihat gitu yang prafabrikasi kayunya gitu menurutku sih. Oke, terima kasih dari Yos. Silakan teman-teman yang lain yang ingin mengajukan pendapatnya tentang prafabrikasi. Tea, belum ada suaranya, Tea. Di aku nggak ada, Pang. Di kalian ada lah? Aku juga nggak ada, kebuka cuman Iya. nggak bersuara, mungkin gara-gara denger lagu. Ya, selagi Tea memperbaiki, mungkin teman-teman yang lain bisa dulu berpendapat dulu. Oke, ada ada yang mau berpendapat lagi? Kedengaran kada? Ya, sudah, silakan. Mari. Hilang dah konsepku. Ya, silakan, Tea. Oh ya, di halaman 5 tuh kan kata ya saya tadi kan nanya kan prafabrikasi itu kayak metode yang lahir dari proses kehidupan. Jadi itu tuh berkembang dari pemikiran, perkembangan sosial dan ekonomi serta teknologi sesuai judul yang diambil oleh Kakak Ameliani deskripsinya. Terus kalau ada hubungannya dengan arsitektur dan konstruksi itu katanya di sini prafabrikasi itu adalah suatu cara yang membangun dengan mudah kayak gitu, terus mudah dipahami secara konsep dan tidak terlalu sulit diterapkan secara teknis. Makanya kayak kata Yowas tadi kan apa namanya, konsepnya tadi kan kayak kayunya tuh secara langsung tersambung kayak gitu, nggak yang kayak zaman dulu, tapi juga prosesnya dari dulu juga sih. Jadi itu aja kalau menurutku. Oke, terima kasih, Tea. Silakan teman-teman yang lain yang ingin berpendapat atau kita lanjut. Silakan. Mungkin dari Jumriyadi atau Simpson atau sepemikiran. Oke, mungkin aku lanjutkan dulu lah. Nah, oke, mungkin teman-teman udah baca tadi, udah nyinggung juga tentang pengertian prafabrikasi. Nah, kalau kita lihat di sini kan prafabrikasi itu pengertiannya itu adalah menyambung part-part yang dimana itu dibuat di offsite alias ada tempatnya sendiri di pabriknya atau di workshopnya sendiri, terus kemudian baru disambung nanti di site-nya, di on-site-nya. Atau kita sering dengar istilah modular lah, bangunan modular. Nah, itu salah satu apa ya? Bisa kita sebut elemen konstruksinya itu sebagai prafabrikasi, terus maksudnya material prafabrikasi, terus kemudian selanjutnya rangkaian atau part-part itu disebut rangkaian modular gitu. Mungkin menurutku gitu. Nah, terus selanjutnya di sini ada juga disinggung tentang apa ya? Tentang transportable architecture sama prafabrikasi. Nah, di sini dikatakan bahwa
ada istilah transportable architecture sama prafabrikasi, dan itu katanya beda di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau contohnya itu transportable architecture itu kayak tenda, kemudian apa ya lagi ya? Pokoknya apa ya istilahnya, hal-hal atau apa ya, bangunan yang bisa mudah dibawa kemana-mana gitu. Kayak tenda itu kan simple, fleksibel. Nah, di sini kalau kita lihat parameternya itu, kalau transportable arsitektur itu fleksibel, kemudian parameternya fleksibilitasnya, kemudian keringanan material, sama compactability-nya atau bendanya itu compact. Nah, kemudian kalau prafabrikasi itu mengutamakan konstruksi yang seefektif dan seefisien mungkin. Nah, cuman dua tuh apa ya istilahnya, faktor utama untuk keberhasilan sebuah prafabrikasi. Nah, kemudian di sini merujuk ke sejarah prafabrikasi ternyata prafabrikasi itu sudah lama ada dan berkembang sampai sekarang ya. Mungkin dulu nggak disebut prafabrikasi, tapi sudah ada bentuk-bentuk yang menyerupai prafabrikasi, misalnya dari mulai dari abad ke-17 itu sudah lama ya, sampai sekarang masih berkembang. Bahkan menara Eiffel pun katanya di sini merupakan suatu konstruksi hasil prafabrikasi. Nah, karena memang kalau baja emang prafabrikasi ya, karena bajanya kan sudah diolah di pabrik, kemudian selanjutnya dipasang di site gitu. Kemudian di sini mungkin pendapat teman-teman sendiri, kalau untuk sejarah dari prafabrikasi sendiri, apa sih hal menarik yang teman-teman baca nih dari sejarah prafabrikasi ini sendiri? Nah, mungkin silakan teman-teman bisa berpendapat. Kalau aku boleh nanya nggak, kayak gimana sih gambar dari rumah itu? Kan di sini kita nggak tahu gambarnya, kan kita cuma lihat kayak perlihatkan itu gimana gambarnya. Bisa nggak ya saya perlihatkan, cari di Google gitu gambar sejarahnya rumah yang Bentar, dijadikan contoh? atau kita share bukunya tuh ya? Ya bisa. Bentar. Bentar. Atau mungkin selagi aku masuk, ada yang berpendapat dulu. Aku lebih nggak berpendapat sih, cuman bingung gimana orang buat menara Eiffel setinggi itu dengan alat yang seadanya di tahun segitu, nggak secanggih sekarang gitu. Menarik. Gitu. Mungkin ada Itu kan teman-teman yang ingin berpendapat tentang itu. Nah, ya, silakan. Kalau dari aku, boleh nggak sih berpendapat? Silakan bebas. Kalau dari aku ya, kan prapublikasi itu kan muncul dari pengetahuan dan dari aktivitas kita sehari-hari kan. Nah, mungkin ide itu muncul karena kebutuhan kita yang dulu kan kalau kita tahu kalau orang dulu-dulu itu kayak hidupnya berpindah tempat gitu kan. Jadi nggak menetap. Jadi nggak mungkin mereka buat bangunan itu permanen gitu. Jadi hingga muncul kayak ide-ide buat kalau kita buat kalau bahasa sederhana itu kayak kita buat barang mentahnya dulu lah, biar mudah kita bawa kemana-mana gitu. Sehingga nanti itu bisa pas kita udah sampai tempat kita yang kita mau, itu tinggal kita bikin aja gitu, karena kita udah punya gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku, kalau kita lihat dari sejarahnya ya. Oke, terima kasih Jumriyadi. Silakan kalau teman-teman ada yang berpendapat lagi. Dan menarik juga tentang menara Eiffel tadi, mungkin ada yang bisa menjawab atau berdiskusi tentang gimana sih pembangunan menara Eiffel. Bangunan setinggi itu katanya bisa dibuat pada era itu gitu.
Ya kan bingung kan, kayak itu kan tahun di buku ini tahun 1889, sedangkan dalam masa itu masih belum maju teknologi dari sekarang, tapi itu tuh bisa dibangun setinggi itu, seperti Mesir. Tapi Mesir itu kan masih kayak termasuk keajaiban dunia kan. Nah, cuman untuk Menara Eiffel sendiri gimana cara ngebangunnya, kayak ngeruncing kayak gitu ke atas dengan ketinggian segitu, itu yang aku bingung, masih belum dapat apa jawabannya. Tapi kalau menurutku sendiri lah, kalau aku boleh menanggapi, itu kan 1800 berarti abad 19 lah ya kan. Nah, eh, Betul. nah itu kan apa ya? Mungkin itu sudah era industri berapa mungkin lah. Iya, revolusi industri Revolusi juga kalau di industri. Perancis sudah. Sedangkan itu kan negara Eropa kan udah maju gitu. Nah, dan juga Menara Eiffel itu kalau nggak salah kan itu, nah kan itu menaranya kan sendiri itu ada lubang di tengahnya, terus bentuknya kayak apa ya? Kalau kalau orang sekarang kan buat kan pakai kren gitu kan. Nah, sedangkan kerennya itu sendiri itu kalau nggak salah itu ada yang di atas bangunannya langsung, ada yang di bawah bangunan kalau mulai dari tanah. Nah, kalau kalau bangunan yang tinggi sekali kan nggak mungkin kerennya dari bawah lagi. Kalau nggak salah itu orang bangunnya dari atas gitu. Nah, mungkin kalau dulu kan diangkat pakai katrol atau segala macam. Nah, terus lubang di tengahnya itu ngemudahin apa ya? Ngemudahin apa? Ngangkat anunya gitulah, bahan materialnya. Dan juga kalau nggak salah kan dan juga itu kan bisa diisi pakai lift barang dan sebagainya di situ. Mungkin itu sih menurutku. Tapi aku kurang anu juga sih tentang. Mungkin itu dari aku. Nah, terus mungkin sekarang aku share dan itu gambar itu tadi sejarah beberapa bangunan. Nah, kalau kita lihat di sini adalah sejarah prafabrikasi. Nah, ini bangunan-bangunan awal dulu yang mengawali era-era prafabrikasi gitu. Nah, di sini ada namanya itu yurt atau ger, ditemukan di Asia Tengah, sebuah bangunan archetypal manufaktur yang desainnya terstandarisasi selama berabad-abad dengan berbagai variasi yang muncul dari para pelaku individu manufaktur itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini komponen komponen prefabrikasinya itu kita lihat di sini roof crown, compression ring, radial roof beams, folding wall trellis. Mungkin di sini kayaknya dari baja sih kalau aku lihat. Dari apa tuh ya? Nah, terus gimana tadi Taya? Apa? Yang kamu tanya tadi apa? Oh iya ya. Ya sudah cukup jelas ya. Loh. Dilanjutkan atau ada yang mau berpendapat lagi tentang sejarah topik pokok bahasan sejarah tentang prefabrikasi? Sebenarnya daripada menjelaskan tuh lebih banyak pertanyaan. Makanya itu silakan kalian bertanya kalau ada yang, maksudnya kan kita di sini diskusi, jadi kita nanya ke apa ya, ke kita semua gitu. Nah, jadi silakan mungkin kalau kayak Yawas tadi, jadi kita saling menanggapi gitu. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanya lagi biar kita diskusi sama-sama. Ya lebih ke bertukar pikiran kayak gitu. Itu bangunannya tuh sejak abad keberapa? Nggak ada dijelaskan kah? Kalau dilihat di sini sih
kurang lebih abad 17 sih nih, karena ini bangunan yang katanya berpanel awal-awal dari Inggris lah. sekitar abad ke-17, berarti 1600. Nah nih, oke. Terus apa lagi? Ada yang apa? Nanya atau menanggapi lagi? Simpson mungkin? Oke, mungkin kelanjutkan dulu lah. Nah, mungkin kita ke tahap selanjutnya biar agak cepat. Nah, di sini kita mulai ke bagian pertama tadi tentang arsitektur. Nah, di sini prefabrikasi dan arsitektur. Kalau kita lihat di sini bahwa arsitektur itu ada di antara tradisi dan inovasi katanya. Nah, kemudian di antara apa ya, arsiteknya. Nah, kemudian selanjutnya di situ dalam konteks inilah prafabrikasi muncul sebagai sebuah inovasi katanya. Menurut teman-teman sendiri, atau mungkin entahlah, atau mungkin ada yang berpendapat dulu nih tentang prafabrikasi dan arsitektur secara bebas ya. Ada yang berpendapat atau bertanya dulu, biar jadi trigger untuk diskusi antara prafabrikasi dan arsitektur. Mungkin ada yang memperoleh sebuah pertanyaan atau tanggapan tentang prafabrikasi dan arsitektur. Atau gini, lebih mudahnya menurut teman-teman karena kita di ranah arsitektur kan, sebelumnya ini kan kalau kulihat dari skripsi ini membahas prafabrikasi secara umum gitu, belum merujuk langsung ke spesifiknya yang kita pelajar MK ini gitu, arsitektur prafabrikasi kayu gitu. Jadi kalau aku baca sampai akhir itu kurang lebih isinya menjelaskan tentang konsep umum prafabrikasi dan penerapan-penerapannya gitu loh. Kalau mungkin teman-teman baca sampai akhir juga ada di situ kan contoh-contohnya. Nah, jadi di sini mungkin teman-teman ada yang bisa berpendapat tentang gimana sih dampak mungkin pertanyaannya gini, gimana sih dampak prafabrikasi ini terhadap arsitektur gitu. Nah, mungkin sederhana gitu, mungkin teman-teman ada yang bisa berpendapat atau ada pertanyaan gitu tentang itu. Silakan. Aku cobalah. Itu kan sudah kita tahu. Nah, judulnya prafabrikasi kayu, berkaitan dengan kayu dong. Nah, soal masalah kayu ini kan kalau kita digunakan terus, pasti pohon sekitar yang kita ambil bakal kehabisan. Nah, dari situ juga itu kekurangannya. Jadi nggak ada lagi gimana jelaskannya, pohon yang banyak kayak gitu. Nah, kayak Kalimantan nih, Kalimantan kan sudah nggak sebanyak dulu pepohonannya karena pembangunan daerah. Nah, apalagi bisa kita kaitkan dengan yang kita bahas nih soal prafabrikasi kayu. Ada juga
selain kayu yang dibuat, tapi itu tadi pembiayaannya pasti lebih mahal setahu dari yang pakai teknologi lagi kayak beton. Beton termasuk nggak? Kalau aku lihat di sini beton masuk sih. Masuk kan ada Ya, Masuk. ya. Beton masuk nih. Ya, ada beton prefab. Nah, kalau pernah dengar beton prefab. Beton masuk. Rangka baja juga. Apalagi baja itu kan prefab tuh. Ya. Itu kan kalau menurutku sendiri itu lebih mahal nggak sih biayanya ketimbang kayu. Nah, dari situ tuh juga pasti lebih milih yang murah kan. Nah, itu juga kesulitan kita, kekurangannya lebih lah, minusnya. Kalau kita terus pakai kayu terus. Mungkin teman-teman ada tanggapan atau nambah dari penjelasan Bu? Kalau aku ada, tapi dampaknya yang aku baca di artikel lain, ini dampaknya tuh yang positif sih. Soalnya kan kita ini kan lagi COVID gitu kan. Kita kan ada social distancing, jadi nggak mungkin kan kita misalkan sekarang bangun rumah banyak kayak pekerjaannya kayak kuli bangunannya gitu. Jadi kalau pakai prefabrikasi itu menurutku jauh lebih apa lah mencegah penyakit yang ada gitu nah. COVID nih pas ini. Terus juga itu kan minimum jumlah pekerjanya gitu juga untuk biaya tuh mungkin ada yang mahal tapi kalau di tempat-tempat yang kayak negara-negara maju tuh mungkin jauh lebih murah mungkin soalnya kan apa namanya pabrik industrinya kan sudah ada jadi tinggal cetak sesuai aja tapi kalau custom mungkin pasti mahal kayak gitu. Terus yang aku tahu juga pengerjaan dan kualitasnya tuh pasti jauh lebih baik gitu. Nah, lebih kayak yang kita lihat punya Pak Wija kan jadi kayak apalah tanpa kayak banyak apa sih kayak pakunya atau apanya tinggal disambung-sambung aja. Jadi menurutku jauh lebih efisien dengan pabrikasi ini. Itu kalau positifnya, kalau negatifnya pasti kayu tuh buat apa mengurangi ya gitulah. Itu aja sih menurutku. Oke, terima kasih untuk Yos dan Tea. Mungkin ada dulu teman-teman yang punya pendapat lain lagi nih tentang prefabrikasi. Jadi ini itulah apa prefabrikasi secara umum ya, bukan spesifik terhadap kayu maksudnya di sini. Tapi oke sih tadi itu kalau bisa lebih spesifik sih lebih bagus juga. Tapi di sini secara umumnya gitu tentang prefabrikasi dan arsitektur gitu. Kalau teman-teman punya tanggapan. Ada lagi kah tanggapan? Kalau aku itu Jepang. Kalau teman-teman ada lagi yang nambahkan, bisa aja. Dan menarik juga tuh tadi tuh yang kata Yos sama Teh atau yang di mana untuk kayu sendiri lah kalau spesifik ke kayu kan katanya tadi ditakutkan kehilangan sumber dayanya itu sendiri kan terkuras sumber dayanya gitu kan maksudnya. Terus kalau kata Teh tadi kan bisa lebih efisien karena itu salah satu parameternya tadi kan efektif dan efisien gitu. Nah jadi emang betul jadi bisa lebih efisien pengerjaannya dari segi jumlah tukangnya bisa direduksi terus jumlah biaya juga bisa direduksi kalau kita lihat di bawah tuh ada tabel-tabel perbandingan biayanya gitu dari yang konvensional sama kalau di bawah itu contohnya RISA gitu nanti kita bahas tuh setelah ini. Nah mungkin teman-teman ada yang berpendapat dulu, ada lagi kah?
Oke, kalau nggak ada, mungkin aku ada berpendapat sedikit tadi tentang yang kata Yawas yang kayu, untuk spesifik ke kayu. Setauku lah kalau orang di luar sana itu ketika mereka pakai kayu itu mereka tanam lagi ulang gitu biar nggak terjadi gundul lahan gitu. Nah, setahuku lah, tapi nggak tahu bang lagi. Tapi harusnya gitu sih, karena biar itu kan, karena kayu kan lumayan butuh waktu lama juga kan untuk tumbuh. Dan juga kayu-kayu yang dipakai itu ada jenis-jenis kayu tertentu gitu, kayak kalau setahuku dan seingatku itu kayak pine wood, rosewood dan sebagainya gitu. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah terus. Nah, kalau di sini kan lumayan banyak juga komoditas kayu dan tapi itu yang sayangnya itu orang itu nggak kalau kalau di Indonesia sendiri kan banyak yang nggak peduli gitu, asal tebang pakai gitu, nggak ditanam lagi gitu kan. Itu yang mirisnya di Indonesia gitu kan. Terus kalau tapi mungkin kalau yang kata Tea tadi mungkin kita dilanjutkan di topik berikutnya gitu. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan? Lumayan menarik tadi. Oke, kalau nggak ada mungkin kita lanjut dulu lah. Nah, masih berkaitan dengan arsitektur dan prefab. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian sini secara arsitektural dan penilaian tampilan visual, bangunan prefabrikasi katanya memiliki suatu reputasi akan kemurahan dan keburukan penampilannya. Nah, kemudian seorang ecological designer katanya di sini itu menyatakan bahwa banyak model prefab itu biasanya itu adalah cheapest available technology and narrowly avoiding prosecution gitu. Dan destined for early demise gitu. Nah, mungkin di sini maksudnya itu bahwa prefab itu terkesan teknologinya murahan gitu, kemudian tampilannya tidaklah semenarik kalau kita kayak membangun kayak konstruksi konvensional biasa, gimana itu kan biasanya monolit gitu kan dari beton, terus sambungannya rapat-rapat gitu kan. Nah, kalau prefab itu kan mungkin kalau kita lihat masih banyak sambungan-sambungan yang renggang gitu, terus kualitas permukaannya juga tidaklah sebagus kayak kita bangunan secara konvensional gitu. Nah, kemudian di sini akhirnya katanya banyaklah lahir prefab hasil prefab yang indah dan layak. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi ini kan skripsi tahun 2008. Harusnya kalau tahun sekarang ini lebih sempurna lagi lah hasil prefabnya harusnya kan. Kemudian selanjutnya di sini berkaitan dengan bangunan modular. Kalau kita lihat tadi di awal-awal, sebentar lah. Ada tentang transportable architecture sama prefabrikasi sendiri. Nah, di sini kalau prefabrikasi kan efektif dan efisiennya yang diutamakan. Kemarin aku ada berpikir tentang karena prefab itu kan dibuat di di workshopnya. Nah, terus itu kan dibawa atau diangkut part-part yang sudah jadi gitu. Jadi butuh transportasi yang memadai gitu, sama desainnya juga harus benar-benar pas dengan bisa nggak sih itu dibawa gitu kan. Nah, menurut teman-teman sendiri tentang itu kan gimana sih keunggulan dan kelemahan prefab ini ketimbang bangunan konvensional dalam segi misalnya transportasi, kemudian
keunggulannya daripada kalau kita bangun di onsite dan di offsite gitu. Nah, gimana menurut teman-teman? Silakan kalau ada yang berpendapat. Apa tadi? Prefab kah? Prefabrikasi maksudnya, singkatannya gitu. Oh, apa tadi pertanyaannya? Jadi mungkin kalian bisa berpendapat gitu, gimana keunggulan dan kelemahan masing-masing antara prefab sama bangunan konvensional biasa gitu. Kan prefab tadi dibuat di pabrik duluan, kemudian dibawa ke site-nya yang sudah jadi gitu, part-partnya. Sedangkan kalau kita konvensional kan kita bawa bahan mentah gitu ke site-nya. Nah, menurut teman-teman secara sekilas ya, gimana sih keunggulan dan kelemahan dari masing-masing itu? Biar kita bisa kira-kira menduga-duga lah apa sih prefab dibanding konvensional gitu. Nah, Oh iya, yang silakan. kayak mungkin pas aku bilang yang awal tadi kan kayak katamu tadi, jauh lebih murah, terus apa tadi, mudah dimodifikasi, terus anggapannya juga apa prosesnya lebih cepat daripada bangunan yang biasanya dibuat. Tapi untuk buruknya kemungkinan tuh kerugiannya harga rumahnya tuh murah, juga desainnya juga dianggap terbatas kan, nggak yang kayak kita biasanya desain sesuai dengan yang dibilang. Tapi walaupun ada juga sih yang sudah dirancang sudah lebih bagus gitu, tapi ada impact-nya juga Bang menurutku juga. Baik buruknya. Tapi kebanyakan kan orang-orang tuh kalau misalkan yang zaman sekarang mungkin lebih memilih ke pabrikasi ini, Bang. Soalnya kan kayak katanya lebih cepat, terus anggapannya juga mudah. Tapi karena pengiriman kayak gitu, kata saya tadi kan bisa apa namanya, kalau misalkan nggak benar gitu ukurannya bisa renggang, rongganya kayak gitu, bisa nggak kuat mungkin daripada yang biasa. Tapi kalau misalkan daerah-daerahnya kayak bukan yang rawan gempa atau apa mungkin bisa dipakai, tapi kebanyakan juga yang sudah rawan gempa sih untuk bangunan produksi itu. Untuk bukan menurutku bukan rumah apa ya? Bukan untuk rumah, kalau menurut pendapatku bukan untuk rumah tetap lah. Kayak rumah anggapannya bukan rumah kedua atau gimana, tapi kan itu tergantung orang sendiri. Kayaknya sih kayak gitu aja sih menurutku. Kalau mudah dipahami. Oke, makasih Tia. Menarik tadi. Ya, jadi kalau menurutku tentang transportasi tadi lah, kan itu kan dibuat di workshop. Nah, jadi maksudku tadi itu kan karena dibawa itu adalah barang jadi gitu, jadi modulnya itu harus benar-benar transportable gitu, maksudnya memang bisa dibawa gitu, nggak kayak kita bawa sebongkar rumah langsung ke site gitu kan. Nah, jadi mungkin kesulitannya itu di bagian desain sih menurutku, dimana orang-orang desainnya itu yang ngedesain part-part dari atau bagian-bagian dari misalnya dinding atau atap prefab gitu, di bagian desainnya itu sih menurutku sulit, dimana harus ngebuat modul-modul yang mudah dibawa gitu kan. Kalau menurutku sih gitu. Mungkin teman-teman nanti yang berpendapat lagi sebelum kita masuk ke Kayak bangun Lego gitu kan. ya. Anggapannya Lego. Terus nanti mungkin di akhir-akhir katanya kalau nggak salah Risa itu terinspirasi dari Lego katanya, nanti kita Iya. bahas. Betul itu tadi. Mungkin ada teman-teman lagi berpendapat. Aku sih bukan mau bertanya, boleh nggak sih? Iya, silakan bebas ya, kan kita diskusi. Kan yang kita tahu itu bangunan prafabrikasi itu kan lebih murah ya daripada konvensional ya, benar nggak sih? Harusnya ya. Nah, kenapa bangunan prafabrikasi itu masih jarang diminati gitu, kayak susah dijual, khususnya di Indonesia ya.
Kalau di luar kita tahu lah kayak di Cina, di Jepang mungkin kayak bangunannya udah rata-rata kayak pakai prefabrikasi semua. Nah mungkin itu sih yang aku mau tanyakan. Siapa tahu teman bisa jawab. Menarik tuh. Mungkin ada teman-teman yang mau jawab dulu. Atau ada teman-teman? Oke, makasih Tea dan Simpson dan Muhammad Jumriyadi. Mungkin ada lagi? Teman-teman pernah nggak lihat di Indonesia nih, selain prafabrikasi kayu ke fabrikasi beton kayak gitu? Kalau Lihat lah. kalau aku sendiri pernah, Bang. Itu Ada kayak gimana tuh contohnya? Nah, aku Kalau cari contoh. misal beton kayak gitu, nah itu kan misal harus ada sambungannya tuh. Nah itu kan sulit dari kayu sendiri, kita buat polanya harus nggak boleh kayak lebih sesenti atau kurang kayak gitu, jadi harus pas gitu, harus teliti sambungannya, kayak misal kayak gitu coakannya ya, lebih ke coakan. Kalau beton kayaknya ada sih, kan kita ada kan beton yang praktis, misalkan tuh gedung-gedung bertingkat tuh kan langsung dicor gitu, yang ada bukan, yang apa namanya, seingatku lah. Kalau beton yang langsung tancap kayak gitu, cuman harganya mahal, tapi buat gedung bertingkat kayak gitu. Kalau rumah cetakan, Kalau yang kalian tahu lah yang paddock buat sirkuit Mandalika tuh, tahu lah kalian? Enggak Tahu lah. Itu tuh kayaknya pakai fabrikasi bukan sih, kayak tinggal pasang gitu. Soalnya kayak pembangunan itu cepat banget, kayak 1 bulan lebih udah selesai. apa tadi? Paddock buat motor tuh loh, yang di sirkuit Mandalika sekarang yang lagi rame-rame itu. Menarik. Kayaknya fabrikasi bukan sih? Prefabrikasi maksudnya. Apa tadi tuh paddock apa? Pad buat motor. Pitstopnya. Oke. Bisa jadi sih itu sebuah modul, tapi aku nggak terlalu juga. Mungkin ada yang mau menanggapi lagi dulu? Kalau aku yang tadi cukup ingin itu tadi. Lanjut ya. Oke, kita sambil searching ya. Nah, tapi mungkin kalau dari aku, kalau kata Yosri kan beton kan, beton ada juga prefabnya. Jadi kalau kalian pernah lihat itu orang buatnya tuh kan, prefab itu biasanya pakai modul. Modul itu kalau misalnya nggak tahu modul, kayak apa ya? Kayak cetakannya gitu loh. Cetakan lagi. Apalah sebutannya. Pokoknya modul lah, bagian gitu. Jadi misalnya modul dinding 3x4 lah misalnya gitu. Nah, gitu. Nah, jadi mungkin kayak kata Simpson juga tadi kan nyambung, jadi kalau prefab itu keterbatasannya mungkin ke desainnya gitu, jadi kita nggak bisa bebas gitu kan milihnya, karena prefab ada modulnya sendiri, sudah biasanya sudah tetap gitu, sudah tetap modulnya, misalnya ukurannya 3x4, yang tersedia itu 3x4 bla 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 gitu kan, 5x5 misalnya. Nah, jadi terbatas gitu pemakaiannya kalau mau desain yang yang rumit gitu kan, mungkin itu sih keterbatasannya. Terus kalau mengenai kayak sambungan tadi, aku pernah lihat, jadi kalau misalnya tangga prefab ada tuh, tangganya tuh sudah jadi gitu, nah tangganya sudah jadi,
tinggal kayak dipasang antara lantai atas sama lantai bawah gitu. Terus ada ada coakannya gitu, kayak misalnya kalau kita pernah lihat sambungan kayu yang di atap gitu. Nah mirip-mirip gitulah pokoknya. Terus nanti ada kayak spasi antara coakan lantai sama coakan coakan tangganya itu untuk naruh spesi untuk pelekatnya gitu. Nah, jadi gitu sih setahuku. Terus kalau misalnya dinding-dindingnya tuh itu kalau nggak salah prefab itu dalamnya itu tulangan langsung gitu. Nah, tulangan langsung. Terus kalau dinding tuh tulangannya kayak wire mesh gitu nah modelnya. Tapi bukan besi wire mesh, tapi besi bulat yang yang biasa dipakai gitu. Nah, tapi bentuknya kayak dibuat kayak jaring-jaring gitu. Nah, terus di tengah-tengah itu dimasuk kayak semacam foam gitu. Aku lupa namanya apa. Kalau nggak salah gitu sih pembuatannya. Baru Itu menurutmu lebih kuat dari bata atau enggak? Menurutmu, Jak, mau nanya. Kalau menurutku lah Batako lah. harusnya sih kuat sih karena itu tulangan kan dalamnya. Terus ada foam juga lagi di tengahnya. Harusnya sih lebih kuat, tapi aku nggak tahu sih perbandingan kekuatannya gimana, tergantung kualitasnya gitu kalau menurutku. Tapi kalau dari segi kecepatan pemasangan harusnya lebih cepat karena itu kan sudah jadi gitu sih kalau menurutku. Mungkin teman-teman yang lain bisa berpendapat lagi gitu. Nah, kayak gini lah untuk kira-kira. Pokoknya banyak lah modulnya kalau beton tuh. Karena kan bebas buatnya kalau beton. Nggak kayak kayu kan harus diolah dulu dari kayu mentah yang bulat tuh kan, dijadiin papan, balok segala macam. Tapi ada juga sekarang kan kayu yang jadi iserbuk dulu baru disatuin pakai lem. Nah, itu ada juga kalau nggak salah namanya. Laminated wood apalah gitu namanya, lupa aku. Nah, kalau beton lebih banyak lah modulnya kayak kalau kita lihat nih. Nah, pokoknya dalamnya tuh ditulangin gitu nah sudah. Jadi nanti baru dipasang gitu. Ada juga yang kayak gini nah sudah jadi gitu, modulnya kotak-kotak gitu. Ada juga tinggal dipasang gitu pakai modul ruang itu tinggal dipasang satu sama lain. Tinggal pasang sekat-sekatnya aja. Tinggal pasang sekat-sekatnya aja. Dengan pintu. Ya, tinggal pasang pintu kusennya segala macam. Mungkin itu. Mungkin ada teman-teman yang ingin berpendapat lagi sebelum kita maju ke bagian teknologi. Bisa dilanjutkan, Jak? Oke, nah terus kita ke bagian yang 2 tentang prafabrikasi dan teknologi. Nah, prafabrikasi dan teknologi di sini kalau teman-teman udah baca di bagian kalau kita lihat tadi dari segi sejarahnya prafabrikasi udah lama gitu ada dan makin berkembang gitu, dari yang mulai sederhana sampai yang lebih rumit nih kayak yang kita lihat modul-modulnya ada banyak tadi, apalagi kalau beton. Terus selanjutnya nah di sini kan ada macam-macam konstruksi yang telah difabrikasi gitu. Nah, jadi ini tadi loh modul-modul, contoh modul-modul gitu. Nah, kita bisa lihat modul-modul. Ada yang panel di sini.
ada yang bentuknya frame. Kalau mungkin teman-teman nggak tahu framing kayu itu, kalau kita lihat di bangunan yang di kampus tuh, yang di dindingnya tuh loh, yang apa membentuk dindingnya tuh loh, tempat kayunya, tempat papan-papannya lengket ya, gitulah. Nah, terus ada beton, rangka baja juga, kemudian ada panel sandwich. Kalau mungkin teman-teman pernah lihat panel sandwich, kayak apalah, biasanya untuk dinding sama lantai sih kalau nggak salah. Terus ada sistem modular, dan prafabrikasi sendiri kan erat kaitannya sama sistem modular nih. Jadi mungkin kalau prefab itu bisa, kalau menurutku sendiri bisa dipakai untuk bangunan yang ada sebagian bagian modular atau modular full gitu. Nanti mungkin kayak RISA kalau kita lihat studi kasusnya. Nah, mungkin kalau dari teman-teman sendiri, kalau karena teman-teman udah baca kan, mungkin ada yang mempertanyakan tentang prefabrikasi dan teknologi. Bagian prefabrikasi dan teknologi ini mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya satu sama lain di sini. Dipersilakan. Kalau aku sih sudah jelas ya kalau prafabrikasi kan dari berbagai penjelasan teman-teman tadi. Kalau teman-teman yang lain ada? Cukup jelas juga kalau dari aku sendiri. Mungkin pertanyaan dari aku simple sih kan. Nah, di sini kan ada tentang transportasi. Kayak yang ku singgung tadi kan di sebelumnya, kalau materi part-part modul-modul prafabrikasi ini kan udah jadi, dan tentunya lebih besar gitu dari lebih besar dari material-material mentah gitu. Nah, menurut teman-teman lebih lebih efisienkah kalau kita lebih efektif dan lebih efisienkah gitu kan kalau kita buatnya di pabrik kemudian bawa jadinya ke site atau langsung buat di site gitu. Nah, menurut teman-teman gimana? Iya, ya. Maksudku tadi tuh gimana lah, lebih unggul mana kira-kira gitu antara yang kalau kita buat di pabrik bawa ke site sama kita bangun di site langsung secara transportasi secara pengangkutannya gitu, lebih efisien mana gitu maksudku. Kan kalau modul-modul kan sudah jadi gitu, jelas lebih besar materi benda-bendanya, lebih berat dan butuh angkutan-angkutan yang lebih mumpuni gitu kan, angkutan-angkutan berat. Sedangkan kalau material kan bisa pakai mobil-mobil yang lebih kecil gitu kan untuk ngangkutnya, truk-truk yang lebih kecil gitu. Tapi menurut teman-teman gimana? Lebih efisien dan efektif secara transportasi yang mana? Sebentar aku mau baca dulu. Silakan. Mungkin aku dulu ya. Silakan. Kalau dari aku sih lebih efisien dengan prefabrikasi ya, karena kalau kita bangun rumah dengan kayak mentah semua kan, kayak pasirnya buat di site-nya, kan itu kan kayak truk-truk pasti kayak ngangkut, kayak pulang pergi, ngangkut pasir, bawa batu, terus ngangkut kayak buat pembesiannya juga. Beda kalau
prafabrikasi kan lebih kan semuanya udah dibikin di pabrik kan, jadi otomatis saat dibawa itu kan nggak terlalu mengganggu apa ya namanya, kayak sirkulasi di jalan lah anggapannya, karena nggak harus setiap hari gitu kan. Biasanya kalau pembangunan rumah yang konvensional kan lebih lama kan, jadi otomatis kayak aktivitas di jalan itu lebih sering gitu. Berbeda dengan prafabrikasi, kayak gitu sih menurutku, lebih efisien. Mungkin dari teman lain ada tambahan dan pendapat lain. Nah, mungkin kalau dari aku sendiri lah, betul kata itu tadi, kata ya dia tadi tentang lebih efisien prefab ya kan tadi lah, lebih itu kan. Nah, dan juga kalau menurutku selain segi transportasi, segi biaya juga, kalau kita misalnya apalah, kalau kita misalnya angkut yang mentah ke site gitu kan, walaupun sudah dihitung mungkin volume dan sebagainya, mungkin ada bisa terjadi kekurangan atau kelebihan bahan bangunan gitu kan, kalau langsung bawa ke site bahan mentahnya mungkin ada sisa atau mungkin malah kekurangan. Sedangkan kalau di pabrik kan langsung dibuat di pabriknya, jadi mungkin bahan sisa atau bahan yang kurangnya lebih enak gitu nyarinya gitu kan, dan kalau misalnya ada lebih kan bisa digunakan untuk produksi selanjutnya gitu kan, langsung di pabriknya. Kalau di site kan biasanya mungkin terbuang gitu kan, sisanya. Mungkin itu sih dari aku kalau untuk pendapat. Mungkin dari teman-teman sebelum kita lanjut ke sosial ekonomi. Iya, sama aja. Menurutku juga kayak gitu. Lebih baik prafabrikasi. Oke, mungkin kita langsung lanjut nih biar nyingkat waktu juga, langsung lanjut ke bagian sosial ekonominya. Nah, di sini kalau kita lihat, menurut Peter Anderson itu menekankan bahwa prefab itu isu utamanya atau masalah utamanya itu bukan tentang teknologinya, melainkan tentang organisasi dan investasi. Nah, kemudian isu organisasi berkenaan dengan manusia dan hierarki hubungan dengan manusia lainnya. Nah, kemudian di sini mungkin maksudnya apa ya? Kalau mengenai sosial ekonomi ini kan, kalau kita lihat tadi kan kayak prefab itu kan atau prefabrikasi ini kan apa ya? Lebih sederhana gitu, lebih terlihat mungkin lebih terlihat ringkih gitu daripada bangunan konvensional yang monolit gitu kan, yang lebih kokoh kelihatannya. Nah, mungkin orang-orang berpendapat bahwa kayaknya kalau bangunan pakai prefabrikasi kurang sip gitu kan, kurang estetik dan sebagainya gitu, atau apalah gitu kan, kurang desainnya. Nah, mungkin. Nah, terus kalau menurutku lagi di sinilah bahwa prefabrikasi itu mungkin lebih cocoknya itu jadi apa ya? Jadi digunakan untuk, kalau untuk masa sekarang sih, digunakan untuk apa ya, rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang dikhususkan untuk area-area terdampak bencana atau area-area yang butuh butuh bangunan sesegera mungkin gitu. Nah, mungkin itu lebih efektif sih, yang butuh dan bisa untuk diperjualbelikan secara massal, secara sekaligus gitu. Dan kan kebanyakan template gitu kan, bangunannya sama-sama semua gitu, mirip-mirip gitulah pokoknya kurang lebih kan. Nggak sebebas kita nggak sebebas kita bangun rumah dari awal dari bangunan mentah yang ada di site gitu. Nah, menurutku sih itu sih kalau untuk sosial ekonomi, keterbutuhannya gitu dan peruntukannya. Mungkin dari teman-teman yang udah baca papernya ini ada menanggapi lagi atau ada pertanyaan lain gitu, silakan.
Iya, apa yang saya bilang kan di sini tuh yang paling berpengaruh tuh kan untuk keaktivitasan dan juga uangnya kan berkaitan. Tapi kalau dalam sosialnya mungkin kurang kurang berpengaruh. Tapi untuk sosial ekonomi kan karena harganya juga murah, pasti itu benar-benar juga mencangkup ke orang-orang banyak dan juga untuk rumah-rumah yang nggak dipakai secara jangka panjang mungkin menurutku karena rumahnya entah monoton atau apa, tapi itu tergantung dari orangnya lagi sih. Tapi yang paling jelas tuh berpengaruh ke ekonominya, yaitu harganya yang murah dan juga cepat jadinya. Hmm, hmm, hmm. Aku sependapat dengan Tia tadi, dimana kalau itu kan bangunan prefabrikasi intinya kan lebih ke apa ya, ke ekonomisannya gitu kan, ke efisiensi dan efektivitasnya yang diutamakan kan, nggak apa ya, mungkin estetikanya mungkin terkuras karena faktor-faktor yang itu tadi. Terus juga mungkin kalau untuk saat ini, tapi nggak tahu sih ya perkembangan prefabrikasi saat ini sampai mana gitu sudah, tapi tentunya kan apa ya, lumayan butuh waktu dan biaya juga sih untuk mendesain sebuah apa ya, sebuah modul prefab dari awal gitu untuk desain-desain yang berbeda. Jadi mungkin di situ sih letak kesulitannya kalau menurutku. Kalau kita bangun di site kan kita tinggal tahu volume materialnya berapa gitu, kebutuhan materialnya berapa, langsung dibuat di site. Tapi kalau prefab kan butuh apa ya, butuh desain sendiri gitu untuk membuatnya jadi modul yang memang bisa dibongkar pasang atau dipasang di site dengan pasangan masing-masing gitu. Jadi menurutku itu sih mungkin cocok untuk bangunan-bangunan yang akan dibangun massal gitu, lebih sederhana, atau untuk area-area yang terdampak bencana sih itu pasti lebih lebih efektif juga sih. Tapi kalau misalnya untuk rumah-rumah hunian yang misalnya apa ya, rumah-rumah biasa untuk apa ya, keluarga biasa gitu yang mau bangun rumah, mungkin kurang cocok sih menurutku kalau untuk sekarang, karena kan desainnya masih terbatas dan ruangnya juga mungkin, ruangnya secara fungsional mungkin bagus, tapi kalau secara apa ya, nggak bisa secara spesifik untuk orang-orang, karena orang-orang kan punya kebutuhan-kebutuhannya masing-masing gitu. Kalau kita belajar mungkin tentang arsitektur perilaku dulu kan, jadi kalau pakai modul-modul yang dari prefabrikasi kan mungkin lebih terbatas gitu desain ruangnya. Mungkin itu sih kalau menurutku. Mungkin teman-teman ada tanggapan atau pertanyaan lagi, silakan. Kalau aku sependapat dengannya saya emang lebih memudahkan kita sih soal itu, dan juga itu kurang cocok kalau untuk rumah hunian yang dalam jangka lama kayak gitu. Oke, terima kasih. Ada Oh ya, lagi? Hah? Ya. untuk mengingatkan juga itu waktu kita berapa sudah, karena itu kan Belum, maksimalnya masih satu sejam 3 menitan ya masih. Dikit lagi nih. satu Kita jam. habiskan studi kasus nih. Kita maksimal jam berapa? 1,5. 1,5. Oh ya, mengingatkan. Karena habisin studi kasus ini sedikit lagi. Mungkin kita langsung lanjut ya lah biar cepat. Nah, di sini ada Risa nih, ada studi kasus. Kalau nggak salah ada 2 di sini studi kasusnya. Risa, rumah instan sehat sederhana, sama Murai Grove Apartments. Nah, kalau Risa ini asli dari Indonesia, kalau nggak salah harusnya. Ya sih. Nah, kemudian Murai Grove Apartment ini kalau nggak salah ini di Eropa, mungkin di London. Oh ya, di London. Harusnya di London nih. Nah, kalau Risa sendiri ini katanya itu mulai dari 2004 kalau nggak salah aku baca kemarin. Nah,
RISA dikembangkan. RISA ini merupakan singkatan dari Rumah Instan Sehat Sederhana. Nah, katanya kalau zaman dulu itu cuman modul ruang 3x3 aja yang ada kalau dulu. Jadi kalau kita bisa ngebayangin ruang modul 3x3 itu gimana besarnya gitu kan. Kurang lebih satu kamar untuk satu orang gitu kan. Nah, tapi mungkin kalau sekarang, kalau nggak salah itu perkembangannya lumayan pesat juga sekarang RISA. Banyak macam-macam modulnya, pilihannya juga banyak, model-modelnya gitu kan. Kalau nggak salah aku ada baca beberapa bulan yang lalu gitu. Nah, terus di sini kalau nggak salah secara pendekatan arsitektur kan di sini mengusung konsep rumah instan sehat dan sederhana gitu. Jadi lebih diutamakan sebagai rumah yang sederhana sehat gitu, tapi mungkin belum mengutamakan kalau untuk kita arsitektur sendiri kan harus ada estetikanya gitu. Nah, tapi mungkin itu belum terpancarkan lewat RISA ini gitu. Kemudian selanjutnya ada juga stereotip atau pandangan-pandangan masyarakat bahwa bangunan prefab ini itu bangunan prefab ini terkesan kurang kurang rapih gitu dalam dalam bentukan fasadnya dan segala macam kalau kita baca di tentang RISA ini gitu. Jadi tapi kalau sekarang katanya itu sudah berkembang dan lebih estetik lah bentuknya. Terus selanjutnya, nah di sini kita dapat lihat kelebihan-kelebihan dari RISA sendiri kan dapat dibongkar pasang, kemudian dapat dipindahkan dari lokasi lain. By the way juga kayaknya kalau bangunan prefab ini nggak pakai pondasi sih, aku lihat langsung nampak di atas tanah sih, sepengetahuanku. Karena kan bisa dibongkar pasang, bisa dipindah-pindah, harusnya gitu sih. Tapi tentunya kelemahannya kalau menurutku sih nggak bisa di tanah berkontur berarti ya kan, karena nggak pakai pondasi yang masuk ke dalam tanah gitu kan, dan nggak bisa di tanah yang tanah yang lunak gitu kan. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri gimana pendapat teman-teman tentang RISA nih? Ya, aku juga mendapat, apalagi semisal rumah RISA nih dibangun di Kapuas. Nah, Kapuas itu kan dikenal dengan tempat yang kota air, lebih tepatnya kota air. Itu menurutku nggak cocok sih dibangun semisal RISA di Kapuas, apalagi di tempat kita yang tanahnya tanah gambut gitu. Nah, betul juga ini kayak nggak punya pondasi gitu oleh sistem bongkar pasang gitu. Tapi kalau nggak salah sih ada juga sih yang pakai Ada juga yang nih, ini juga ada yang pakai pondasi. Mungkin Ada yang pakai pondasi, ada yang enggak. mungkin tergantung wilayah juga sih. Ya. Tapi ya itu tadi sih karena banyak sambungannya kan, kalau menurutku pasti banyak celah-celah gitu kan, kayak kalau kita main main Lego itu kan pasti ada banyak celah-celahnya gitu kan. Jadi kurang estetik gitu kelihatannya kalau kita lihat dari luar, itu banyak celah-celah yang nggak sesuai gitu. Ya mungkin itu sih kelemahannya. Tapi mungkin kalau sekarang RISA sih lebih baik sih. Ya, mungkin ada tanggapan lain lagi dari teman-teman. Ya dari segi desainnya kan di makalah skripsinya nih kan sudah jelaskan di situ keunggulannya, dan kita juga sendiri bisa memilah-milah apa yang untung ruginya untuk daerah-daerah kita. Jadi
ada untung ruginya, dan ini kan untuk kayak dibilangnya saya pertama tadi kan untuk yang bencana alam kayak gempa bumi. Tapi kalau misalkan banjir segala angin puting beliung kan nggak cocok. Jadi itu tergantung tepatnya aja pemasangan apa namanya pembangunannya tuh secara produksinya. Itu sih menurutku. Mm-mm. Dan juga mungkin karena apa ya? Karena mungkin pandangan masyarakat terhadap rumah prefab itu kan karena disambung-sambungkan, jadi mungkin minat orang kurang kuat gitu kan, jadi mungkin minat orang jadi kurang gitu terhadap apa bangunan prefabrikasi. Mungkin itu sih. Mungkin ada tanggapan lain. Nah, kalau kita lihat di sini sudah lebih maju sih model-modelnya. Dan ini untuk masa apa ya? Ini kan 2008 gitu. Nah, terus nah di sini ada Murai Groove lagi. Murai Groove apartemen. Nah, kalau Murai Groove apartemen ini kalau kita lihat bisa kita lihat modulnya sederhana juga, tapi karena ini apartemen jadi kalau kita bisa lihat lumayan menarik bentuknya kan. Lumayan menarik bentuknya, dan ini merupakan modul-modul kotak yang sudah jadi kalau kita lihat. Nah, ini mungkin diangkat pakai apa Kak kren gitu kan, disusun satu-satu mungkin gitu. Dan kalau kita lihat di sini mungkin cukup menarik bangunannya. Gayanya mungkin gaya lebih ke gaya industrial kayak karena materialnya gitu lah. Nah, mungkin ada yang berpendapat tentang Murai Groove ini. Kalau ada pertanyaan mungkin dari yang sudah dibaca, jadi kita bahas. Bangunannya tuh beton ya atau apa? Bentar, kita bacalah. Ini tuh jendela komponen. Gak ada sih dibilang bahannya Apa ya nih ya? kalau Kalau nggak salah itu apa ya? Frame-nya itu dari besi sih, dari baja. Tapi aku nggak ingat di mana aku bacanya tadi malam. Nah nih, tampilan material warna kayu. terakota buatan aluminium. Kalau kita lihat di sini, katanya ini sih. Berarti kayaknya bahan utamanya sih metal sih, Ya, kayaknya metal. Mungkin entah frame lagi kulit luarnya mungkin ada yang kayu ini. Mungkin metal sih, dominasinya metal. Bagus sih desainnya. Mungkin pertanyaan terakhir untuk teman-teman kita semua. Mungkin menurut teman-teman sekalian, kira-kira untuk dunia arsitektur sendiri, karena kita kan ngedesain gitu, dan biasanya bentuknya macam-macam gitu kan, rumit-rumit. Nah, bisa nggak sih nantinya kira-kira menurut teman-teman material atau metode prefabrikasi ini bisa diterapkan di setiap bangunan yang berbeda-beda dengan biaya yang sehemat yang prefab biasa gitu? Kalau aku sendiri pasti bisa, karena apa? Tiap tahun pasti kita punya solusi-solusinya yang gak bisa kita selesaikan di tahun-tahun sebelumnya. Pasti kita bisa, walaupun itu kita nggak tahu kapan. Supaya apa? Pasti supaya memudahkan manusia itu juga pasti bisa sih kalau menurutku, karena teknologi kita semakin maju tiap tahunnya, walaupun nggak tahu kapan gitu. Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada berpendapat?
Iya, kayak kata Iwas tadi kan pasti bisa kan, kita kan semakin tahun semakin maju juga. Dari contoh yang murah ini juga kan sampai nggak dianggap kayak ini prafabrikasi kan karena desainnya cukup menarik gitu. Jadi kalau misalkan manusia berpikir mungkin lah, karena dia juga mau yang murah juga, karena kan prafabrikasi kan murah dengan efisien, pasti dia mikirkan modulnya, desain modulnya lagi, walaupun mungkin awal-awal tuh mahal, tapi kan nanti kan dikembangkan, jadi menurutku bisa lebih murah. Terus juga pasti makin banyak desain-desain yang lebih menarik, terus juga pabrik-pabrik yang berkembang, itu tergantung dari kitanya sendiri sih. Arsiteknya juga jangan berpikir sempit juga, kalau cuman desain yang biasa kayak gitu. Oke. Terima kasih. Mungkin ada lagi terakhir dari teman-teman? Kalau aku sih sama aja sih sebenarnya, nggak sama Tia sama Yowas, kurang lebih pasti bisa juga, karena kalau yang kita lihat dari sekarang sih, kalau bangunan-bangunan prefab itu kan sekarang udah kayak ya oke lah daripada yang dulu-dulu kan, contohnya kayak dari tahun 2008 inilah, kalau dibandingkan dengan sekarang udah bangunannya udah jauh lebih lebih menarik lah. Pastinya beberapa tahun ke depan, puluhan tahun ke depan pasti banyak lagi model atau modul dari prefab itu yang bisa mengikuti keinginan uh, uh, penggunanya. Maksudnya di sini kayak custom-nya itu loh, mungkin ya. Mungkin itu. Dari aku. Oke. Mungkin ada lagi, Simpson mungkin tanggapan terakhir. Oke. Baik, mungkin karena waktu kita terbatas, terima kasih untuk teman-teman tadi tanggapan-tanggapannya. Mungkin kita terakhir konklusi, mungkin kalau aku dapat menyimpulkan dari diskusi kita malam ini bahwa secara umum prafabrikasi itu adalah sebuah metode, ya kan? Sebuah metode untuk menciptakan atau membuat part-part dari sebuah bangunan, dalam hal ini sebuah bangunan sebagai modul jadi gitu di pabrik atau di workshopnya atau di offsite-nya, dan kemudian nanti di site bisa langsung dipasang gitu. Jadi lebih menghemat waktu pemasangan, lebih menghemat tukang juga, lebih menghemat material dan bahan juga karena sudah dibuat di pabrikan. Jadi tidak ada material sisa yang terbuang mungkin di site nanti. Nah, kemudian juga kita dapat lihat tadi hubungan antara prefabrikasi dengan arsitektur itu sendiri, kemudian hubungan prefabrikasi sama teknologi, dan terakhir tadi hubungan prefabrikasi sama sosial dan ekonomi. Kita dapat lihat tadi keunggulan dan mungkin kelemahannya, kemudian sejarahnya juga. Kita dapat lihat bahwa secara sederhana kita dapat menyimpulkan prefabrikasi ini memiliki masa depan yang sangat cerah, terutama untuk bidang konstruksi ya kan, karena karena tadi dari segi efisiensi dan efektivitas dan juga segi ekonomisnya, terlebih lagi untuk kebutuhan manusia yang butuh cepat gitu kan, kalau nggak butuh yang estetik atau segala macam, butuh fungsional dan butuh cepat gitu, harusnya prefabrikasi adalah metode yang unggul kan.
Tuh, nah mungkin itu yang dapat kita simpulkan untuk malam ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah berpartisipasi. Selamat malam. Terima Nah, kasih.